Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman FB, teman-teman YouTube, teman-teman dunia maya. Alhamdulillah hari Jumat yang baik ini kita berjumpa lagi. Hari ini ada dua tamu spesial yang akan menemani kita. Kita akan banyak belajar, banyak berdiskusi ya. Dan juga ada para ada panelis dua orang, ada Pak Fuad dan Pak James ya. Dan dua-duanya pun berada jauh di mata tapi dekat di layar begitu ya. Pak Fuad ada di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Poso. Pak James ada di Papua atau di Kota Jayapura. Pak James nanti akan menyusul dan ada juga para prespon ini ya, teman diskusi, ada Pak Kali dan ada Pak Sten juga begitu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau dari balik mata pemerintah, apa sih setelah PJJ ini ada apa, ada titik-titik apa begitu yang bisa diisi ya, ada rahasia apa mungkin yang bisa kita maknai begitu ya. Jadi nanti kita akan dengarkan dari beliau berdua, dari Pak Fuad dan Pak James begitu. Pak Fuad sendiri nanti biar beliau mengenalkan sendiri aja Pak ya. Beliau siapa dan apa begitu, nanti boleh Pak Fuad menceritakan sedikit latar belakang profesi maupun keluarga, latar belakang hobi makan juga boleh Pak. Ya, kulineran juga boleh begitu. Nah, baik, mungkin kita bisa langsung lanjut ini. Silakan Pak Fuad, waktu kami persilahkan, kita siap mendengar dan berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang saya rindukan, yang saya banggakan, yang saya cintai, Pak Ical dan seluruh rekan-rekan dari True Bogor, Kak Kali, dan semua peserta kegiatan ini yang saat ini tidak bisa tatap muka, jadi hanya tetap layar atau tatap layar. Insya Allah tidak mengurangi apa saja yang akan kita peroleh pada kesempatan pagi hari ini. Yang paling utama, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman di True Bogor. Insya Allah selalu memberikan warna, memberikan pencerahan, dan selalu mengiringi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Nama saya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Ical, saya Fuad Amhar. Posisi sekarang ini dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso. Alhamdulillah istri satu, anak juga alhamdulillah baru satu. Oh, baru satu. Nah, kemudian kesehariannya ya seperti biasa bekerja sebagai aparatur sipil negara. Kemudian di Dinas Pendidikan tentunya lebih banyak berinteraksi dengan para guru, tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya biasa-biasa saja dan baik-baik saja. Nah, dari beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Poso. Yang pertama ini terkait dengan kompetensi guru untuk tenaga pendidik. Jadi kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini berubah semua tatanan kehidupan. Dan sektor pendidikan adalah bagian yang paling terpukul keras. Sehingga suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita selaku bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas mulia ini harus mampu adaptif. Harus mampu menghadapi situasi ini. Guru merupakan garda terdepan yang bersifat langsung dan bahkan secara otomatis itu menjadi pasukan khusus. Kenapa dia pasukan khusus? Karena dia harus mampu menjadikan situasi ini sebagai latihan. Naik turun gunung melewati rintangan untuk menjamin pesan pendidikan melalui pelajaran itu agar sampai ke hati peserta didik. Tanpa kita sadari derajat kemampuan atau kompetensi guru itu semakin terasah karena menghadapi situasi yang tidak biasa-biasa saja. Dia membutuhkan kompetensi dan daya juang tingkat tinggi karena dengan kondisi terbatas, strategi yang pas-pas, harus bisa menyelesaikan tugas. Nah itu kan terkait dengan peningkatan kompetensinya. Nah kemudian ini menjadi salah satu evaluasi pendidikan nasional bahwa pembelajaran jarak jauh saat ini bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi pendidikan nasional. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat pada kondisi darurat ini kita mengalami hujan aturan, banjir edaran, skenario dadakan,
bahkan metode pilihan untuk menjawab berbagai tantangan. Kita bisa mengukur tingkat kebutuhan anak, juga orang tua dengan sekolah. Nah, ini yang paling penting. Nah, masa pre-pandemi dan post-pandemi, sasaran dan target pembelajaran, jika menghadapi situasi darurat saat ini, serta efektif dan efisiensi metode pembelajaran yang digunakan, agar bisa diterima oleh anak didik, mengingat mereka adalah pemegang hak penuh untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik. Nah, kemudian juga dengan kondisi pembelajaran jarak jauh secara langsung, kita bisa melihat bahwa baik orang tua, peserta didik, maupun guru itu sendiri, tanpa ditanya pasti merasa keberatan, bahkan tidak nyaman. Karena upaya dan daya yang digunakan harus ekstra tanpa ada garansi bahwa pembelajaran tersebut bisa berjalan dan sampai sebagaimana yang diharapkan. Nah, kemudian muncul potensi. Nah, potensi negatif selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat kita lihat bahwa semangat belajar menurun, bahkan hilang karena peserta didik belum bisa mengerti bahwa sekolah itu bisa kapan saja dan di mana saja selain di dalam sekolah. Jadi pemahaman ini yang perlu dipertajam. Juga dukungan orang tua yang minim saat ini dikarenakan kesibukan bekerja, menafkahi keluarga, dan aktivitas penting lainnya sehingga tidak bisa sepenuhnya mendampingi anaknya belajar. Tetapi ada potensi positif yang bisa dikembangkan adalah otomatis kita bisa mengetahui pola belajar yang disukai oleh peserta didik seperti apa. Gaya mengajar guru yang disukai seperti apa. Karena kesiapan menerima pelajaran tergantung apakah guru dan cara mengajarnya disukai atau tidak. Jadi memang pada masa pandemi ini harus diupayakan bagaimana metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin bisa disampaikan oleh Kak Ical juga. Pola pembelajaran yang menyenangkan, karena kalau kemarin kita terkait dengan isi pikiran atau isi otak, sekarang pada masa pandemi lebih ke isi hati. Jadi tentunya kan menasihati atau memberikan pelajaran kepada orang yang bahagia beda dengan memberikan pelajaran kepada orang yang marah-marah. Kan lebih cepat masuk kalau dia bahagia. Nah, gitu. Mungkin sementara itu dulu, Kang. Oke, baik. Waduh, ini pas Pak James juga baru masuk nih, Pak. Suara. Iya. Ini Pak James juga baru masuk. Jadi sambil terima kasih Pak Fuad untuk pemaparannya awalnya, kita sapa dulu Pak James. Selamat pagi Pak James. Oh, belum respon ya. Halo Pak James. Masih ngajar. Ya, kita lanjut dulu. Terima kasih pemaparan Pak Fuad tadi, keren banget soal hujan aturan, banjir anjuran, skenario dadakan. Jadi nanti boleh Pak Kali dan Pak Sten merespon dulu begitu ya, sambil kita tunggu Pak James. Nanti kalau Pak James sudah on nanti boleh kita. Tapi kita sapa Pak James, selamat datang Pak James. Pak James juga nanti akan kita berikan waktu yang sama. Silakan Pak Kali. Baik, terima kasih Pak Ical. Selamat pagi, siang di sana Pak James mungkin sudah mendengar, nanti mungkin kita bisa bergabung ya. Pak Fuad, tadi kami mendengar paparannya, menarik sekali ketika Bapak menyatakan sekarang belajar itu bisa di mana saja, kapan saja begitu ya. Bahkan kita bisa mencari guru siapa saja asal maknanya yang bisa kita ambil begitu. Nah, kita lihat kan sekarang terjadi pergeseran antara pembelajaran intrakurikuler dengan ekstrakurikuler begitu ya, yang dulu banyak kita di sekolah begitu penuh dengan sistematika kurikulum, sekarang seolah-olah ekstrakurikuler semua begitu. Nah, di sini ada peluang baiknya juga sebetulnya, di mana kita sebagai negara budaya besar begitu ya bisa menjaga, mewarisi, melestarikan nilai-nilai yang kaya ini, misalnya seninya, agamanya, budayanya, olahraga, sainsnya sekarang bisa jauh lebih berkembang sebetulnya anak-anak itu, karena bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi di balik
pandemi ini sebetulnya kita memiliki potensi anak-anak kita tumbuh karakternya dengan caranya yang hakiki begitu ya. Hanya mungkin kita belum mendapatkan rumusan kebutuhan seperti apa yang harus dimiliki oleh pengelola lembaga-lembaga atau sanggar-sanggar katakanlah, sehingga sekarang tanggung jawab pemerataan pembelajaran ini bisa kita jadikan tanggung jawab bersama begitu. Nah, mungkin di Kabupaten Poso Bapak dengan kawan-kawan di kedinasan apakah sudah memandang lembaga-lembaga mitra itu begitu ya menjadi mitra kita untuk khususnya menjaga nilai-nilai karakter anak didik begitu ya yang bisa hadir sesuai konteksnya, karena kita tahu ya dimanapun khususnya juga di Poso budayanya itu sangat luas sekali ya, sangat menarik sekali, baik pengaruh dari Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian utara maupun aslinya juga orang-orang di Sulawesi Tengah. Di situ sayang begitu nilai-nilai itu kalau misalnya anak-anak tidak bisa mempelajari karena habis oleh pembelajaran sekolah. Nah, sekarang ada kesempatan anak-anak bisa melatih seninya, memperdalam agamanya, terampil budayanya, olahraganya, begitu ya. Bahkan mungkin percobaan sains begitu. Seperti apa peranan pemerintah sekarang mendorong lembaga-lembaga hal itu, atau mungkin kalaupun belum, apa rencana ke depan misalnya bisa saja hal itu menjadi agenda tahun depan, adanya pembinaan terhadap lembaga-lembaga apa istilahnya itu ya, lembaga-lembaga ekstrakurikuler lah katakanlah, agar mereka mendapat pembekalan kompetensi standar minimal sehingga tidak jauh lari dari bobot pembelajaran sesuai dengan levelnya gitu. Saya ingin mendapat gambaran seperti itu saja, mungkin Bapak bisa diberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, saya langsung aja Pak ya. Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Kari tadi. Jadi memang sebenarnya di sini adalah sebuah kesempatan yang seluas-luasnya. Kalau kita memandang ini sebagai dalam sudut perspektif positif, bahwa memang ditutup satu pintu formal, tetapi membuka pintu informal atau non formal lainnya. Jadi kalau tadi yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu lebih ke sektor pendidikan informal saat ini. Tetapi tentunya keterlibatan lembaga-lembaga non formal itu yang harus kita lakukan. Memang kalau secara langsung kita belum bekerja sama saat ini dengan beberapa lembaga-lembaga, tentunya lebih konsen ke bidang pendidikan, tetapi memang kita ada agenda untuk menghidupkan lembaga-lembaga yang pendidikan non formal. Nah, itu dalam rangka untuk mengcover kebutuhan pendidikan di saat berada pada luar sekolah. Nah, tentunya lembaga-lembaga tersebut memang terintegrasi dengan dinas pendidikan, itu di bawah bimbingan kepala bidang PAUD dan pendidikan non formal, itu dalam rangka untuk menginisiasi konsep pendidikan yang istilahnya lebih fleksibel dan lebih free, lebih bebas. Karena memang pola-pola seperti itu wajib dikembangkan saat agar tidak terjadi lost learning, bahkan stunting learning. Gitu. Pembelajaran tetap ada, kemudian tetapi dengan konsep dan nuansa yang berbeda. Tentunya lebih menarik dan menyenangkan lagi. Nah, tetapi kan memang itu perlu formula khusus yang seperti formula khusus. Nah, ini bisa dipelajari dari situasi seperti ini. Kan bisa dilihat tingkat kebutuhan anak, kemudian pola apa yang berkembang di saat pembelajaran di sekolah itu tidak terjadi. Tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi, metode heutagogic atau pembelajaran bisa kapan saja, di mana saja, dan menjadikan semua orang sebagai narasumber, itu memang yang patut diberlakukan saat ini. Karena agar tidak terjadi misgenerasi, tidak terjadi misinformasi terkait dengan pendidikan atau pembelajaran yang tadi disampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, menarik betul dong, Bapak. Jadi itu PR kita bersama, bagaimana menemukan formulanya ya, Pak ya. Formulanya yang indah begitu, sehingga pendidikan formal dimudahkan. Misalnya guru-guru juga membuat modul, kalau LKS sih terlalu ini ya, modul pemaknaannya ya. Betul, LKS dan pemaknaannya, tapi kegiatannya sudah di-cover oleh kawan-kawan kita dengan bobot karakteristiknya yang lebih kuat begitu. Tinggal dikunci oleh guru-guru kita dengan pengetahuan dan pembelajarannya seperti itu mungkin.
Mungkin Pak Ical, Bu Susan dan Pak Sen ada tanggapan yang lain? Baik, Pak Khalid, terima kasih. Sebentar, saya akan sapa Pak James dulu. Pak James, selamat pagi. Apakah sudah mendengar? Oh, belum. Halo Pak James. Waduh. Ya. Bagaimana, sehat Pak James? Selamat pagi, sehat sekali. Waduh, senang mendengar ini. Lagi di jalan ini Pak James? Iya betul. Maaf saya di sebuah tempat juga, tetapi karena di situ bising sekali, saya pindah ke dalam mobil. Ini menarik sekali ya, jadi mobil jadi studio berjalan ini. Saya ikuti dulu. Iya, Pak James. Pak James, nanti kita akan diskusi dengan Pak Fuad, nanti Pak James kita beri waktu setelah ini Pak James ya. Boleh Ya, sambil boleh, mendengar. boleh. Ya. Saya juga sapa Bu Susan. Selamat pagi Bu Susan. Bu Susan lagi ada di Sodong ini, Desa Sodong. Selamat pagi Pak Ical, Waduh. Pak Fuad, Pak James, Pak Fer, dan Pak Khalid. Iya. Pagi. Boleh, baik. Laok Bapak. Halo. Lagi jalan. Baik, kita lanjut ya, Bu Susan atau Pasten, ada yang mau diskusikan dengan Pak Fuad, silahkan. Masih ada waktu ini. Baik, Pasten dulu ya, oke. Assalamualaikum Pak Fuad. Saya sedikit akan bertanya mungkin atau meminta informasi tahu apa yang terjadi. Dan alhamdulillah sekarang materinya itu lebih kepada teman-teman atau pihak-pihak yang memiliki peran dalam hal regulasi di masa PJJ ini dan diwakili oleh Pak Fuad serta Pak James. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Fuad, sebetulnya menarik sekali ketika guru itu diminta untuk harus adaptif. Dia artinya harus bisa fleksibel, harus bisa melihat karakteristik anak. Jadi pembelajaran itu katanya berbeda antara pembelajaran buat anak yang senang sama buat anak yang tidak senang. Itu kan tadi disebutkan caranya atau metodenya berubah gitu ya. Dan guru harus terus-menerus mengupgrade diri atau mencari formula-formula baru bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan anak, plus juga berkomunikasi dengan orang tua sebagai jembatan transformasi ilmu dari apa yang ingin disampaikan. Ya. Dari segi regulasi pemerintah atau dari sudut kacamata pemerintah ini Pak Fuad, mungkin terkait dengan yang terjadi di Poso sendiri, khususnya misalnya kami ingin mengetahui dan mungkin juga teman-teman di pemirsa di dunia maya sana ingin mengetahui indikator kesuksesan PJJ dari kacamata pemerintah itu apa Pak? Misalnya sejauh ini yang sudah berlangsung selama ini dari 2 semester mungkin tahun kemarin sampai mungkin akhir semester ini, kira-kira kalau dari sudut pandang pemerintah itu atau dari sudut pandang stakeholder inti seperti Pak Fuad di Kabid Dikdas itu, indikator kesuksesan PJJ itu seperti apa? Apakah berlaku sama seperti halnya pembelajaran normal seperti biasa, di mana guru itu hanya mencari nilai saja gitu ya, sementara misalnya komponen-komponen yang seharusnya fleksibel itu juga bisa dimunculkan. Nah, kami ingin mengetahui kira-kira kalau dari sudut pandang kacamata pemerintah itu indikator kesuksesannya seperti apa. Itu yang pertama Pak Fuad. Nah, yang kedua, semua pihak juga tahu bahwasanya sekarang orang tua tadi Pak Fuad sedikit memberikan gambaran sudah mulai dilibatkan minimal dengan pandemi ini memberikan satu insight bagi kita, sekolah bisa di mana saja dan ada satu kerinduan ternyata orang tua juga bisa berkontribusi dalam aktivitas pembelajaran anak yang seharusnya dilakukan di sekolah. Nah, kalau dari sudut regulasinya COVID, adakah satu support kepada orang tua misalnya? Saya tidak tahu entah dalam strategi kebijakannya seperti apa, tapi misalnya dari Dinas Pendidikan itu atau Kementerian Pendidikan, adakah support bagi orang tua itu sehingga orang tua juga memiliki satu keterampilan atau satu kecakapan standar, satu kecakapan minimal sehingga dia bisa menerjemahkan apa yang diinginkan guru dan bisa disampaikan kepada anaknya. Mungkin kalau di Poso mungkin kasusnya guru bisa berkeliling ke rumah tiap-tiap anak itu bisa mengunjungi rumah-rumahnya, tapi mungkin kalau ditarik dari
tingkat nasional kan mungkin berbeda-beda, dan sebagian besar umumnya lebih kepada memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk mentransformasi atau menerjemahkan apa yang diinginkan guru kepada anak-anaknya. Nah, sejauh ini apakah kira-kira kalau dari sudut pandang pemerintah adakah support atau dukungan pemerintah kepada orang tua itu seperti apa? Dan mungkin yang terakhir, kira-kira kalau dari sudut pandang guru sendiri, adakah satu kebijakan dari pemerintah untuk tadi mengupgrade guru di masa pandemi ini? Apa saja Pak yang perlu diupgrade dari sudut pandang kacamata pemerintah daerah? Mungkin untuk sementara itu dulu Pak Fuad bisa berkembang nanti. Dan saya bersyukur sekali kalau Pak Fuad bisa menjelaskan atau menceritakan, karena ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, sehingga ketika hal seperti ini muncul kembali juga minimal kita punya strategi mitigasinya lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya langsung aja Pak, mohon izin. Jadi ini kan kita lihat dulu kan sifat pandemi itu kan dia self-lifting, jadi akan menghilang dengan sendirinya, insya Allah dia tidak akan lama. Nah tentunya, tetapi dalam masa pandemi tentunya perlu berbagai macam persiapan dan kesiapan. Jadi tadi disampaikan yang pertama ada indikator kesuksesan PJJ. Jadi memang untuk kesuksesan PJJ itu tidak bisa kita ukur dari sisi penilaiannya, tetapi lebih cenderung ke kualitatifnya. Jadi misalnya guru berkunjung, kemudian terjadi interaksi pembelajaran antara anak, guru, dan bahkan di situ memang ini sekali saya jawab langsung maraton. Jadi di situ juga terdapat support orang tua. Support orang tua itu istilahnya dia memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Misalnya dengan guru kunjung, dia juga terlibat dalam menetapkan titik-titik pembelajaran atau titik kumpul di luar sekolah. Atau juga kalau yang secara daring, orang tuanya memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh entah melalui Zoom dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena orang tua merupakan garis yang paling dekat dengan proses pembelajaran saat ini. Karena kenapa? Karena HP-nya orang tua juga dipinjam oleh anak untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh kalau daring. Gitu. Bahkan yang penting tidak sampai melakukan TikTok bersama pada masa pembelajaran. Gitu. Tetapi yang jelas di sini memang dilihat hubungan emosional antara guru dan juga orang tua itu terbangun pada masa pandemi ini. Minimal guru itu mengetahui kondisi anak dan juga orang tuanya dan bisa membuat peta. Membuat peta istilahnya dia bisa mengetahui bahwa orang tuanya mempunyai keseharian seperti apa dan juga kehidupannya seperti apa, sehingga bisa ditemukan, oh kira-kira nilai apa bisa kita terapkan untuk anak ini sehingga nantinya proses pembelajaran bisa lebih menguntungkan. Misalnya menguntungkan dalam hal ini memberikan penilaian lebih mudah dan secara kualitatif maupun kuantitatif bisa lebih cepat terukur. Kemudian juga yang berikut di sini terkait dengan support orang tua, itu biasanya kalau untuk gambaran pada Kabupaten Poso yang terjadi saat ini, di saat PJJ itu kebanyakan anak itu sudah dibawa bekerja oleh orang tuanya. Gitu. Nah itu permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga biasanya guru itu mengalami kendala dalam hal bertemu dengan murid. Nah tetapi di sini guru terkadang menitipkan pesan, karena memang di sini bisa kita petik hikmahnya, minimal tidak mengambil pelajaran, tapi hikmahnya bisa didapat. Jadi di sini lebih cenderung ke life skill atau kecakapan hidup. Jadi meskipun dia berkebun, tetapi ada nilai-nilai apa saja bisa diperoleh, dan itu dilaporkan ke gurunya, sehingga menjadi salah satu instrumen penilaian yang bisa mendorong pencapaian penilaian peserta didik. Nah, kemudian di sini juga tentang guru harus mampu mengupgrade. Jadi bukan hanya pedagogiknya ditajamkan, tapi juga andragogiknya. Jadi istilahnya di sini multitasking. Bagaimana dia yang dulunya hanya cakap di dalam kelas, tapi lebih cakep kalau di luar kelas. Jadi mampu membangun sinergitas dengan orang tua, karena memang sekarang kalau kita melihat tantangan pembelajaran abad 21 kan ada komunikasi, ada kolaborasi di dalamnya. Nah, kolaborasi ini digarisbawahi karena di situ ada peran serta orang tua yang perlu didorong juga. Jadi guru tidak bergerak sendiri, tetapi lebih bilingual, bekerja sama dengan orang tua untuk mendorong dan mencapai target-target pembelajaran yang memang seharusnya itu bukan hanya menjadi buat guru, tetapi menjadi milik orang tua juga dalam rangka mengembangkan anaknya di rumah sehingga nantinya bisa menjadi pembelajaran yang aktif. Mungkin itu aja Pak. Baik, lengkap sekali ya Pak Fuad ya.
Ya ini mungkin juga teman-teman guru atau teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan sudah tadi dipaparkan oleh Pak Fuad bahwasanya di masa pandemi ini karakter pandemi katanya self-lifting, dia bisa hilang dengan sendirinya dan bukan berarti ini akan terus berjalan. Kemudian di masa darurat seperti ini tadi titik tekannya adalah sebetulnya kalau dari sudut pandang Dinas Pendidikan adalah bukan kepada penilaian besaran umumnya, tetapi lebih kepada kualitasnya, begitu Bapaknya. Nah mungkin teman-teman guru yang menonton acara ini juga bisa mendapatkan insight dari situ. Karena terus terang saja Pak, saya secara pribadi saya punya anak kelas 2 SD gitu ya. Itu kalau saya amati, tapi saya juga tidak pernah menuntut gurunya karena saya sudah bersyukur sekali ada interaksi guru dengan orang tua dan anak di rumah menggunakan media apapun gitu. Saya sudah bersyukur sekali. Tapi lagi-lagi sebetulnya teman-teman guru itu lebih terjebak kepada bagaimana menuntaskan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasionalnya itu, misalnya ya tidak ubahnya dengan kegiatan belajar seperti biasa, tema 6, subtema ini, pelajaran ini, nanti berikutnya pelajarannya ganti lagi pelajaran agama, sama seperti itu terus. Jadi yang kami inginkan adanya satu tadi kalau yang kata Pak Fuad, anak misalnya konsentrasinya kepada di poso kecakapan hidup anak ditingkatkan sehingga orang tua diberikan satu kemampuan bagaimana melihat kecakapan yang sudah dimiliki oleh anak gitu ya, dan itu menjadi salah satu instrumen penilaian. Nah alhamdulillah sekali kalau memang ternyata pemerintahnya sudah mendukung ke arah situ, dan tentu juga ini seharusnya sudah ditangkap oleh teman-teman guru, karena kalau saya sebagai guru juga pasti saya akan berpikir gimana caranya saya menuntaskan beban materi pelajaran ini bisa sampai kepada anak, dan ketika menulis laporan akhir atau rapor anak itu instrumen-instrumennya atau nomenklatur yang ada di itu sudah terpenuhi semua, dan mau nggak mau kan akhirnya hanya mendelegasikan satu tugas saja. Jadi orang tua itu sifatnya hanya menyampaikan tugas dari guru kepada murid, kepada anak gitu ya. Nah itu yang saya alami, tapi saya yakin tidak seperti itu semuanya. Dan kami bersyukur sekali ada satu pandangan dari di pemerintah bahwasanya ternyata bisa juga guru itu diberikan satu keleluasaan untuk melihat atau mengukur kualitas pembelajaran anak atau mencari satu parameter baru, misalnya kualitas kecakapan hidup anak dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekali kalau ternyata di beberapa tempat atau teman-teman guru yang sudah melihat ini, kalau ternyata pandemi ini masih terus berlangsung, ya mungkin ada satu metode baru, satu gaya baru, tidak hanya menuntaskan bahan ajar saja, tetapi juga lebih kepada bagaimana mencari kolaborasi antara sekolah dengan orang tua sehingga pembelajarannya betul-betul bermakna. Mungkin kira-kira kedepannya seperti itu, karena pandemi ini kita tidak menginginkan semuanya, tapi betul juga yang sudah disampaikan Pak Fuad, sifatnya lebih kepada self-lifting, kemudian juga insya Allah berakhir dengan sendirinya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak Fuad, saya mau bertanya lagi mungkin, atau pertanyaan tambahan lah, bukan pertanyaan terakhir. Kira-kira Pak Fuad kalau dari segi kebijakan itu, di masa pandemi ini, kalau pemerintah daerah itu memiliki regulasi tersendiri atau mengikuti regulasi dari pemerintah, Pak? Artinya, menunggu keputusan pemerintah pusat dulu, atau ketika masa darurat seperti ini dengan sigap, dengan tanggap, pemerintah daerah juga memiliki satu strategi kebijakan sendiri gitu Pak, diimplementasi di masa pandemi ini, kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi tadi saya juga sudah menyampaikan di awal bahwa pada masa pandemi ini kita mengalami hujan aturan dan banjir edaran. Jadi memang dari pemerintah pusat menerbitkan regulasi, entah itu Permendikbud atau surat edaran menteri, kemudian ditindaklanjuti dari LPP dan provinsi, dan juga daerah sekarang merespon, mengeluarkan juga kebijakan berupa surat edaran bupati atau kepala dinas, ya tentunya lebih disesuaikan dengan kondisi kita di daerah. Misalnya untuk penerimaan peserta didik baru, kemudian proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, itu terus kita upgrade, kita lakukan, terus kita upgrade, dan bahkan setiap situasi yang terjadi perubahan, di situ kita menyesuaikan. Nah, inilah di sini peran serta daerah dalam rangka untuk menindaklanjuti apa saja yang menjadi kebijakan pusat, dan itu diberlakukan untuk semua sekolah pada masa pandemi COVID-19.
Tetapi setiap ada perubahan, apapun yang terjadi, kita segera lakukan penyesuaian. Itu. Baik, terima kasih Pak Buat atas penjelasannya. Mantap sekali ya. Mungkin Bu Susan ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan oleh yang lain sebagai bahan kita kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Buat atas inspirasinya ya. Jadi banyak sekali hal yang dapat kita pikirkan gitu ya untuk ke depan. Ternyata banyak sekali berkah dari peristiwa ini. Artinya banyak hal yang bisa menjadi inspirasi ke depan gitu ya untuk memperkaya pendidikan kita gitu. Mungkin ini pertanyaan buat Pak Fuad dan juga Pak James sekaligus gitu ya. Tadi sudah banyak sekali dibahas apa sih yang bisa dilakukan ke depan, banyak sekali hal terbuka gitu ya, terutama tentang bagaimana melibatkan orang tua, memberi kapasitas kepada orang tua, kemudian bagaimana dinas sendiri memberikan atau mengadaptasi peraturan menjadi lebih bisa mengcover situasi yang terjadi gitu ya. Saya juga punya kebersihan tersendiri, saya juga punya beberapa keponakan yang usia sekolah ya, baik SD sampai SMA gitu ya. Tadi sempat disinggung tentang lost learning gitu ya. Saya melihat ada kecenderungan memang guru sudah mengupayakan yang terbaik, sekolah sudah mengupayakan dengan berbagai keterbatasan ini, tetapi ada celah-celah juga yang mungkin akan menjadi peran orang tua gitu ya, kan orang tua dan komunitas gitu ya. Karena misalnya ya pada pagi hari anak hadir untuk absen gitu ya, menunjukkan diri gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu sampai sore itu ya apa yang dilakukan itu banyak sekali yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekolah gitu ya, bermain gitu. Di satu sisi kita menyadari bahwa untuk tumbuh kembang anak ini, terutama ya anak baik anak yang levelnya SD sampai SMA maupun terutama yang anak-anak usia dini, itu kan memang perlu aktivitas-aktivitas nyata yang bisa mendukung perkembangan karakter dia ya. Misalnya terkait dengan karakter anak itu harusnya kan mandiri ya. Kita menuntut dalam situasi ini anak itu mandiri belajar. Kemudian dia jujur melakukan apa yang harusnya dilakukan yang tugas dari guru misalnya. Kemudian juga dituntut kreativitas, tetapi itu semua kan memang perlu pendampingan ya, pendampingan orang tua. Tadi sudah banyak sekali disinggung, memang kita perlu memberi kapasitas orang tua, meningkatkan bagaimana orang tua terlibat gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyadari, saya juga sadar gitu ya, banyak orang tua yang karena keterbatasannya juga tidak bisa melakukan hal itu gitu ya, tidak bisa melakukan hal itu. Nah ini apakah tadi sudah diberikan beberapa contoh, misalnya sampai dinas membuat aturan bahwa oke, anak yang di kebun itu ya sebenarnya bisa belajar berbagai life skill sama orang tuanya di kebun. Terus mungkin di rumah ketika orang tuanya memasak bisa beraktivitas di situ. Cuman memang orang tua perlu apa ya, dibantu untuk menstrukturkan pembelajaran itu gitu Pak. Bagaimana upaya dari pemerintah sendiri untuk apa ya? Bagaimana guru itu benar-benar bisa bersinergi dengan rumah? Apakah ada alat sederhana yang bisa membantu? Oke, pelajaran di kebun itu memang bisa kok terhubung untuk meningkatkan kompetensi dasar tertentu gitu ya, atau kegiatan di rumah. Apakah ada upaya untuk membantu itu yang menyelaraskan itu Pak? Apakah ada tools atau sebuah pertemuan dengan orang tua dan guru untuk itu? Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa orang tua memang berusaha untuk membantu anaknya. Tetapi ada banyak juga orang tua yang karena kemampuannya tadi tidak kesibukan, kemampuan tidak bisa fasilitasi. Nah, saya punya pengalaman di desa saya itu karena orang untuk mengerjakan yang sederhana PR matematika, orang tua kan banyak juga yang tidak mengerti tentang tugas itu gitu. Jadi anak-anak itu berkumpul gitu. Saya melihat kesempatan anak itu berkumpul di satu kalau di tempat saya di gardu gitu ya, berkumpul ngerjain bersama-sama dan
ketika melihat hal itu ada teman-teman yang tergerak untuk bantu dampingin anak itu. Nah, apakah ini menjadi semacam kayak community learning center gitu yang bisa dimanfaatkan untuk menjembatani anak-anak supaya tetap terdampingi proses belajarnya gitu. Nah, apakah kesempatan-kesempatan itu juga bisa dilakukan gitu ya, dan bagaimana itu dimanfaatkan. Jadi untuk datang ke sekolah, jadi ini seperti membatasi interaksi. Kalau di sekolah kan datang dari berbagai banyak ya, untuk penularan itu kan sangat terbuka. Tetapi ketika anak berkumpul di desanya sendiri dan ada kakak-kakak yang bisa fasilitasi, yang bisa membantu orang tua gitu ya, yang nggak bisa, misalnya nggak tahu tentang matematika, tidak tahu tentang PR yang orang tua juga tingkat kesulitannya tinggi gitu ya, bisa difasilitasi di desa kecil atau di sebuah kelompok kecil. Jadi ini juga kesempatan semacam community learning center yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Apakah kesempatan ini juga bisa dilihat menjadi salah satu bagian, bahkan mungkin ada dibuat aturan yang membolehkan, oh ya anak itu nggak apa-apa sih belajar di sini, tapi nanti di mana guru itu mungkin bisa mengambil nilai atau mengambil assessment dari situ, dan itu menjadi bagian dari yang boleh diakui gitu Pak. Itu sih salah satu pemikiran. Jadi yang pertama berangkat dari kegelisahan tentang loss learning tadi, memang itu nyata gitu. Jadi anak itu mempunyai ketaatan itu minimal aja, jadi cuma setor muka. Saya tidak menyalahkan anak-anak, tapi memang ini situasi yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Kemudian di sela-sela itu ya memang anak perlu ditolong gitu Pak. Dan kesempatannya adalah yang pertama orang tua, tetapi ketika orang tua juga banyak sekali keterbatasan, kita mungkin gerakkan komunitasnya gitu. Nah, gimana ini bisa menjadi bagian dari yang diatur gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Susana. Jadi memang kita melihat analisis SWOT-nya gitu. Jadi kalau mau bilang kesempatan, sebenarnya di sini kesempatan untuk membangun interaksi, bahkan di sini juga orang tua itu lebih mengenali sebenarnya anak saya ini mau belajarnya itu di mana. Gitu. Tetapi juga orang tua diperhadapkan dengan persoalan, apalagi dalam kondisi pandemi ini, semuanya serba terjepit, bahkan napas pun hampir himpit gitu. Jadi lebih mementingkan untuk mencari rezeki daripada harus dibebani lagi dengan mengajar anak di rumah. Apalagi orang tua itu tidak ada yang dibekali dengan kemampuan mengajar, bahkan guru pun adalah sebagai orang tua kalau di rumah, gitu kan? Sebenarnya memiliki keterbatasan. Nah, tetapi memang di sini yang tadi sudah disampaikan ialah pentingnya interaksi dan komunikasi, juga kolaborasi. Karena harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab dalam hal mengedepankan pendidikan di atas segala-galanya. Tetapi ini kan bahasa di atas konsep gitu. Tetapi begitu di sebuah realisasi itu memang terjadi banyak hambatan, halangan maupun rintangan. Gitu. Kalau cuma sedikit namanya rantangan kan. Tapi kalau namanya rintangan, dan itu harus dihadapi. Nah ini memang sebagai salah satu pintu masuk, terutama memang kami dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengamati persoalan ini. Tetapi jika diperhadapkan dengan permasalahan harus kembali lagi ke orang tua, nah itu jangkauan kita itu sangat terbatas karena yang terdekat dengan orang tua itu yang bisa dalam bentuk pendidikan adalah guru. Jadi di sini memang yang perlu dibekali kemampuan berkomunikasi, membangun interaksi itu ialah guru itu sendiri. Karena guru yang paling tahu keadaan anaknya, anak orang tua tersebut di luar rumah, dan orang tua yang paling tahu kondisi anak di dalam rumah. Nah ini harus dikomunikasikan dan dikawinkan konsep, sehingga bisa ditemukan, sehingga bisa menemukan apa yang menjadi potensi atau jalan yang paling dekat yang bisa ditempuh dalam rangka untuk menjamin sampainya pendidikan ke anak didik tersebut. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad, Bu Susan, Pak Khalid, dan Pastin. Mungkin untuk lebih lanjut lagi kita undang Pak James ya. Nanti kita bisa berdiskusi sama-sama lagi, bisa lebih ramai lagi. Selamat pagi Pak James, menjelang siang di Papua. Halo Pak James. Pak James juga hari ini dia paralel, dia ada meeting juga katanya begitu. Jadi
Moga-moga beliau lagi bisa mendengar ini. Pak James. Ya, sambil menunggu Pak James, tadi menarik sekali dari Pak Fuad yang saya bisa garis bawahi memang keadaan apa namanya yang istilahnya tadi menarik sekali, hujan aturan, banjir edaran dan situs skenario dadakan begitu ya. Ini artinya sebetulnya bebannya juga dirasakan bersama-sama dan yang digarisbawahi Pak Fuad tadi adalah kompetensi guru ya Pak ya mengenai bagaimana pandemi ini bisa jadi evaluasi kita bersama. Nah sebetulnya kita akan mendengar lebih banyak lagi dari Pak James karena kami dulu mengenal Pak James di waktu beliau masih jadi staf ahli di kementerian begitu ya, jabatannya Pak Muhajir dan sekarang beliau pun masih terus bergerak untuk pendidikan di daerah terpencil dan apa namanya terjauh lah begitu. Beliau jadi pemerhati pendidikan juga. Jadi dan ke concern beliau juga waktu itu lebih banyak di kompetensi guru begitu. Jadi kerisauannya sama dan mungkin hari ini kita bisa lebih tajam lagi mendapat insight dari beliau nih sambil kita menunggu Pak James ini. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan lagi yang mau didiskusikan atau ada bahan diskusi lagi yang mau disampaikan pada Pak Fuad, silakan. Boleh Pak Ica? Ya, silakan Pak Khalid. Kita sih penasaran Pak Fuad, mohon maaf. Kami penasaran saja begitu ya sebagai masyarakat ini. Di masa pandemi ini tadi Pak Fuad katakan saat ini terjadi tumpukan aturan banjir edaran dan sebagainya gitu. Nah, sejauh mana sebenarnya ya seberapa besar tanda kutip keharusan atau bahkan kemudahan begitu ya banjir aturan dan edaran itu dari atas dari departemen atau dari Direktorat Jenderal begitu yang sampai ke dinas. Seberapa besar hal itu sehingga nanti penerjemahan dan penafsirannya dari teman-teman di dinas itu akan seperti apa? Ujung-ujungnya kan harusnya meringankan, mempermudah teman-teman kepala sekolah dan guru-guru begitu. Jangan-jangan misalnya dengan berbagai aturan ini teman-teman guru sudah dipaksa membuat pembelajaran yang bergeser begitu, tetapi misalnya kewajiban administrasinya masih pola offline misalnya gitu. Nah, yang ingin ketahui seberapa besar sih arus keharusan atau informasi dari pusat itu yang terjun ke pemerintah daerah begitu? Terima kasih Pak Fuad. Ya, terima kasih Kak Kali. Jadi memang aturan dari pemerintah pusat itu sebagai rambu-rambu karena kenapa sampai hujan aturan dan banjir ya karena situasinya kan lagi situasi darurat. Kita berada pada kondisi yang tidak biasa-biasa saja dan tentunya menyikapinya tidak boleh biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi memang dengan adanya aturan-aturan dan regulasi dari pemerintah pusat, nah itu kita menyikapi di daerah, kita sesuaikan dengan kondisi kita yang tentunya bisa lebih memudahkan dan lebih gampang dicerna oleh guru gitu. Nah, kami dalam menerjemahkan regulasi pemerintah pusat itu kami tidak bekerja sendiri. Kami selalu mengundang pengawas, kemudian mengundang beberapa perwakilan sekolah, baik sekolah yang SMP maupun SD, bahkan PAUD juga dalam rangka merumuskan hasil tindak lanjut daripada regulasi tersebut. Sehingga nantinya jika di saat itu sampai ke tangan guru, tangan kepala sekolah, nah itu mereka bisa menerjemahkan sesuai dengan pemahaman dan juga kondisi yang ada. Dan tentunya jika ada permasalahan, itu kan kita gali juga dari para pengawas. Jadi memang di sini dalam kondisi ini keterlibatan pengawas itu sangat penting. Dan bahkan kalau bisa pengawas itu seperti angling dharma, di mana kaki berpijak mesti kudu bergetar. Gitu. Karena perannya itu sangat krusial bagi sekolah dan mereka merupakan konsultan paling pertama dihadapi oleh sekolah. Jadi memang perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pengawas sehingga dalam rangka menerjemahkan berbagai macam regulasi yang ada. Gitu Pak. Ya. Nah, kalau mendengar begini kan, misalnya kami pengelola sekolah misalnya ya di masyarakat senang begitu. Artinya apa yang kami lakukan itu tidak disalahkan dan memang saat ini kita tidak boleh saling menyalahkan atau kejadiannya pun darurat sekali begitu ya. Dan baru pertama kali begitu terjadi. Dan saya menarik seandainya nih teman-teman dinas di seluruh Indonesia mendengar paparan Pak Fuad ini,
mensejukkan lah pengelola sekolah ya, guru dan kepala sekolah. Dan tadi poinnya betul, kita bukan harus ya, sebaiknya dalam kondisi seperti sekarang ini pengawas itu jadi konsultan, itu betul begitu, yang memudahkan, bukan perpanjangan birokrasi administrasi misalnya ya, jangan begitu ya. Nah itu terobosan dari konsultan ini sangat menarik, bahwa mudah-mudahan teman-teman insan pendidikan yang mendengarkan acara ini begitu ya, bisa lebih menginspirasi, bahkan bisa menghasilkan ide-ide yang lain lagi begitu ya. Dan keren sekali Pak dari konsultan. Jadi kita sebetulnya betul pengawas itu dengan pengalaman, keilmuan dan waktunya dia memang layaknya konsultan begitu ya. Tetapi kan waktu-waktu lalu itu terjebak oleh pekerjaan teknis begitu ya. Tapi sebetulnya pekerjaan non teknis, pelayanan, kemudahan dan motivasi ke guru itu yang kadang-kadang jadi tidak muncul begitu. Terima kasih Pak Fuad, Pak Ican. Baik, terima kasih Pak Kali. Kita panggil lagi nih Pak James. Pak James, apakah mendengar? Beliau hadir tapi mungkin lagi ngisi ini ya kayaknya, seperti beliau ada meeting juga. Nanti kita tunggu ya Pak James, nanti begitu siap nanti beliau langsung bisa sambil bicara. menunggu Pak, saya Siap. mau ada pertanyaan lagi. Ya Bu, langsung Bu. Halo. Pak James sudah ada. Silakan Pak James. Aduh, sebentar ya Bu Susan ya. Saya juga ini Pak, jadi penasaran banget gitu ya. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Fuad, Pak. ke depan ini jadinya sistem pendidikan kita itu akan seperti apa ya Pak ya? Ya, sebentar Bu Susan. Dalam gambaran. Bu Susan, Oh ya, Pak. boleh Pak James sudah ada nih. Boleh kita persilahkan Pak James dulu ya. Nanti di hold dulu pertanyaannya. Silakan. Ya Pak James, silakan Pak James. Ya, minta maaf, saya tabrakan kegiatan saya, jadi saya coba melirik dua ruang. Tidak apa-apa nih. Terima kasih masih diluangkan waktu untuk kami. Ya. Maaf. Jadi pertama, pembelajaran di era pandemi ini kita mesti tangkap esensinya. Karena pertama yang saya lihat, kekakuan kita dalam aspek pedagogi terutama di Indonesia ini terasa sekali. Bahwa tadi kita berjalan dalam pendekatan yang disebut dengan pendekatan disiplin base. Jadi kita berusaha mengejar-kejar target-target penguasaan pengetahuan. Nah, sementara dunia sudah begitu maju bergerak ke hal-hal yang tidak sekedar pengetahuan, tetapi dia sudah terintegral, di mana integral itulah yang mulai diberikan label sebagai literasi. Kemudian juga ada yang bilang dengan label sebagai high order thinking skill, dan penalaran tingkat tinggi yang sesungguhnya menjadi target-target dari kemampuan kompetensi yang dituntut di abad terakhir. Di situ kekakuan kita dalam proses belajar, sehingga ketika kita belajar dengan cara daring, kita pun juga kaku di mana sebenarnya ini anak kita mau ukur sudah sampai pada tahap sebuah kemampuan. Nah, oleh sebab itu maka penting kita juga sepakati sama-sama bahwa bagaimana caranya anak-anak ini bisa belajar dalam era daring seperti ini, tetapi mereka tetap mendapatkan kompetensi yang diharapkan nanti bisa masuk kepada dunia-dunia kerja yang nanti akan muncul pada waktu yang akan datang. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian kekakuan yang kita alami juga adalah jaringan-jaringan kita yang ada di daerah-daerah. Saya sekarang lagi di Papua. Saya lihat bahwa di kota-kota sih jaringan sudah lumayan baik, tetapi mundur sekitar 1-2 kilo dari pusat-pusat kota ke pinggiran-pinggiran itu sudah ada jaringan, dan itu masih sangat lebat hutan belantara yang
di dalamnya ada masyarakat yang punya proses-proses belajar seperti ini yang tidak terjamah oleh teknologi. Jadi hal-hal ini yang akan menjadi kendala buat kita waktu ke depan, bahwa kalau kita sudah ada di era teknologi, tetapi ternyata banyak jaringan yang tidak bisa disiapkan secara memadai pada saat ini, menyebabkan proses-proses belajar ini tidak akan didukung baik oleh teknologi, tetapi kita harus tetap melakukan proses ini. Nah, kembali lagi kita kepada apa yang tadi saya katakan, apa yang kita kejar, achievement apa yang kita harapkan dari sebuah proses belajar. Apakah anak harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan saja, ataukah ada kemampuan-kemampuan komprehensif yang kita harapkan dimiliki oleh seorang anak. Ini yang kita harus lihat ke depan, karena belajar pada tingkat PAUD dan TK misalnya, itu satu kompetensi yang harus dikuasai pada anak pada level ini, dengan kemandirian mentalnya ini juga berbeda. Nanti kita sampai pada tingkat SD dan sampai kepada tingkat SMP, ilmu pengetahuan sudah mulai kita perkenalkan, dan sampai kepada tingkat SMA, SMK, demikian juga proses-proses dalam kursus-kursus di luar sekolah. Nah, itu yang saya lihat, bahwa kekakuan kita dalam merubah dari knowledge base, saya katakan knowledge base ya, jadi dari berbasis pengetahuan kita kepada berbasis kompetensi, kita belum paripurna, belum selesai. Banyak guru yang masih bingung, mengajarnya masih knowledge base, belum masuk ke kompetensi base. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak James. Ya. Boleh Bu Susan, kalau ada pertanyaan tadi silakan dilanjutkan. Pak, ada buat Pak Fuad, buat Pak James juga nih khusus dari Bu Susan. Silakan Bu Susan. Sebenarnya sudah ini, jadi sudah dijawab oleh Pak James ini. Tapi ini semakin apa ya, mengajarkan pemikiran kita sama. Jadi jadinya modelnya harusnya seperti apa Pak, yang secara konkret bisa dilakukan oleh dinas setempat sampai ke guru Pak untuk menghadapi hal ini. Kan tadi kita memang harus berubah gitu ya. Sementara kita sendiri masih kaku dengan yang tadi Bapak, saya suka sekali istilahnya disiplin base gitu ya. Disiplin base-nya itu untuk mengejar knowledge gitu. Padahal dunia ini sudah sangat berubah, yang diperlukan bukan hal itu, tetapi lebih kepada bagaimana higher order thinking, bagaimana kemampuan 5C gitu ya. Dan itu harusnya diperoleh dengan cara belajar yang lebih fleksibel, yang lebih menggunakan seluruh alam sekitar itu menjadi proses pembelajaran. Nah, ini apa sih Pak, nanti akan apa yang bisa dilakukan? Kan sekarang sebenarnya tiap daerah bisa membuat aturannya sendiri gitu ya Pak. Masa yang secara konkretnya bisa dilakukan bagaimana gitu Pak? Mungkin kalau di Poso, mungkin Pak Fuad juga sudah punya angan-angan atau gambaran akan seperti apa yang nanti sistem pendidikan pembelajaran di Poso sendiri. Kemudian kalau Pak Jum mungkin yang di Papua enaknya seperti apa gitu Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Kalau saya dulu ya, nanti Pak. Ya. Pak Fuad kemudian. Siapa yang dari Poso? Fuad Pak Fuad. Pak Fuad, ya Pak Fuad, salam kenal. Ya. Ya, jadi kalau saya dari Papua, saya lihat kembali kepada belajar dengan pendekatan. Kalau saya sekarang lebih banyak mengajar di perguruan tinggi. Kita mendapat satu metode belajar di perguruan tinggi itu, kita biasa mulai dengan pendekatan observasi. Setelah observasi, kita masuk ke elaborasi. Elaborasi, kita masuk kepada konfirmasi. Setelah konfirmasi, kita menghasilkan tesis atau sintesis. Jadi, tahapan-tahapan ini oleh proses belajar yang dikembangkan oleh Bloom dan Anderson, sebenarnya dia sudah kasih saran yang bagus di situ. Diminta kita mulai dari sebuah proses belajar yang disebut dengan mulai dari mengamati objek-objek faktual. Kemudian nanti pindah ke bagaimana setelah mengamati objek faktual itu anak
melakukan konsepsi terhadap objek itu. Dia mendefinisikan objek itu. Apa sih yang dia amati? Setelah itu dia masuk kepada proses mendeskripsikan objek itu dengan cara-cara prosedural yang baik. Mulai dari yang sederhana ke kompleks, atau mulai dari yang kecil ke besar, dari tingkat yang bawah ke atas, misalnya, dari yang sulit, dari yang nggak mudah kepada yang sulit. Nah, prosedural ini yang membuat anak itu bernalar, berpikir. Kemudian disitulah tempat guru mendampingi anak itu, kemudian mengkonsepkan berbagai hal secara ilmiah. Dia mulai menulis dan sebagainya. Kemudian kalau itu dengan struktur bahasa Indonesia, bagaimana seseorang menyusun dengan struktur bahasa Indonesia bisa bekerja pada tahapan ini. Kemudian dia sampai kepada tahapan metakognitif, di mana semua kompetensi dasar yang dipakai di belajar pada saat itu dihubungkan dengan aspek-aspek yang lebih luas. Lebih lagi, pada tahapan metakognitif ini, anak itu dihubungkan dengan kompetensi-kompetensi inti yang sesungguhnya diharapkan, dicapai. Jadi, KI 1-nya, KI 2-nya, KI 3-nya, pada saat itulah anak itu kita harapkan dia mencapai proses itu. Sehingga belajar yang lebih fleksibel tadi disebut jurusan betul, dan ini pada saat di rumah, pada saat pandemi, anak belajar bisa lebih fleksibel dan mereka bisa mencapai pada tahapan-tahapan itu. Hanya caranya adalah guru dan masyarakat harus semakin banyak komunikasinya. Jadi sekolah-sekolah harus menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Sekolah jangan terpisah sebagai menara gading yang berdiri sendiri. Masyarakat hidup sendiri, tapi sekolah harus menjadi komunitas yang menjadi bagian dari komunitas masyarakat, sebagai bagian daripada kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendampingi kebutuhan-kebutuhan sekolah dan orang tua bisa ikut mendukung proses belajar yang ada di sekolah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak, sangat jelas ini ya caranya gitu ya. Terima kasih banyak. Ya. Boleh langsung saya silakan Pak. Ini ke Pak James, Pak Ica. Boleh Pak, silakan. Selamat siang Pak James. Ya, selamat siang. Ya, saya ingin ya mohon maaf mungkin tolong dibetulkan penangkapan saya begitu. Tadi betul Bapak katakan kita di era teknologi, tetapi ternyata di Indonesia ini tidak hanya di Papua, di kami saja di Jawa Barat juga kemerataan teknologi itu, standar teknologi itu tidak sama juga. Nah, tetapi oleh karena itu pemanfaatan akses pendidikan ini mungkin memang harus berbasis kontekstual gitu Pak. Nah, sehingga tujuan munculnya pendidikan itu meningkatkan karakter itu dengan model pendidikan sekarang kembali ke masyarakat bisa lebih jauh bukan lebih mudah ya, lebih bisa dicapai begitu ya, karena kita sekarang pembelajaran kembalikan ke masyarakat, ke orang tua begitu ya, ke lingkungan sosial. Nah, kaitannya dengan sekarang aktivitas Bapak yang banyak mengajar di perguruan tinggi, boleh jadi sekarang kita masyarakat bisa terbantu dengan bisa ditemukannya lagi ilmu-ilmu terapan Pak, tetapi ilmu terapannya itu karena kita tadi akses pendidikannya itu teknologinya tidak merata, justru pencatatan empiris kearifan kontekstual baik tradisinya, pengetahuan berbuatnya di masyarakat bisa dicatat oleh para mahasiswa begitu ya, hadapi bagaimana masyarakat bergeliat menghadapi pandemi ini begitu, sehingga muncullah ilmu-ilmu terapan baru ya yang lahir dari masyarakat begitu. Seperti itu. Apakah bisa demikian begitu Pak? Di perguruan tinggi kan bisa menyumbang ilmu baru begitu Pak, khususnya ilmu terapan yang kita perlukan dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Pak James. Iya, saya setuju. Itu pasti bisa terjadi karena kita terlalu dibelenggu oleh ilmu-ilmu barat, pikiran-pikiran barat, filosofi barat. Jadi sebenarnya dari sisi ilmu pengetahuan, terutama di pedagogi juga, kita sepertinya terjajah. Kita belum pernah menemukan pedagogi sendiri di Indonesia sesuai dengan karakter budaya kita.
seperti kita lihat tipe masyarakat kita kan di kota-kota dengan di kampung-kampung atau pedesaan ini kan berbeda. Masyarakat masih banyak masyarakat yang tipenya itu masyarakat lisan. Mereka lebih suka mendengar orang bicara daripada membaca. Sedangkan masyarakat informasi, ini kita sudah bergeser dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Nah, seperti itu. Nah, kalau masyarakat kita ini tradisinya masih kuat dengan tradisi lisan, lebih suka mendengar. Terus bagaimana proses belajar kita harus kita lakukan dalam menemukan pola-pola baru dengan belajar lebih banyak mendengar. Nah, ini yang juga perlu kita pikirkan. Kemudian kalau masyarakat itu dia sudah masuk kepada masyarakat tulisan, sudah lebih banyak bergantung kepada teks, itu kita bisa meminta mereka untuk belajar lewat berbagai sumber-sumber informasi yang luas. Nah, itu hal-hal yang kita rasa perlu kita pelajari ke depan. Dan dengan perguruan tinggi sekarang, kita harapkan belajar dengan berbasis kepada pendekatan yang tadi saya katakan. Itu yang tadi saya sebut pendekatan mulai dari observasi atau dari Anderson dan Bloom mengatakan mulai dari faktual sampai kepada metakognitif itu pendekatan ilmiah, itu scientific base. Jadi belajar dengan cara-cara ilmiah. Nah, itu yang perlu kita kembangkan sehingga apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi sekarang dalam proses belajar, di tempat saya semua selalu mau belajar sesuatu itu dimulai dari pengamatan. Mereka harus mengamati sebuah objek, kemudian melihat objek itu seperti apa, kemudian kita jelaskan kalau kondisinya seperti itu, standar-standar atau harapan ke depannya seperti apa. Kemudian mereka membuat sebuah desain-desain baru untuk mencapai kepada harapan yang lebih baik untuk masa depan. Dengan cara ini kita bisa menemukan hal-hal yang baru dan itu sesuai dengan konteks kita dan kita tidak terjajah pada budaya-budaya barat dan pengetahuan di luar. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya Pak Ical, ini ilmunya sebetulnya bisa menjadi satu program magister tersendiri, begitu, tapi waktunya kita terbatas ini. Pak Ical, Pak Stein, khususnya ingin bertanya masih. Pak Stein, silakan Pak Stein. Silakan Pak Stein. Sedang mencerna apa ini kalau saya melihat Pak James berbicara ini betul-betul pakar sejati ya, jadi berbicara di mana saja tetapi apa yang dibicarakan itu nyambung gitu. Jadi tidak terpaku pada satu gadget atau satu objek itu. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu contoh yang bisa yang bisa ditiru oleh teman-teman guru yang sedang menonton. Jadi begitu kita menguasai sesuatu seperti Pak James ini kan dia menguasai betul berbagai metode, berbagai konsep-konsep pendidikan ya, dan punya standing position yang sangat bagus sekali di mana mengangkat satu nilai, satu kearifan yang dimiliki oleh kekayaan Nusantara ini dijadikan satu base, satu landasan untuk menciptakan berbagai model-model penemuan baru di dalam dunia pendidikan. Nah, ini mungkin teman-teman guru bisa melihat bahwasanya begitu seseorang menguasai konsepnya dengan baik sekali, dia berkata di manapun juga mantap gitu, terstruktur gitu ya. Dan ini cerdas sekali ya Pak James. Saya terbuka Pak James dengan apa yang dipaparkan oleh Pak James, menguasai betul apa itu teori Henderson, teori Bloom dan sebagainya. Bahkan mengelaborasi, mengkonsepkan menjadi, yuk kita temukan sendiri satu konsep kita sendiri, bagaimana sekolah itu menjadi salah satu bagian integral, menjadi satu menara di sekolah-sekolah, masyarakat-masyarakat. Ini pesannya adalah bagaimana teman-teman guru juga bisa menjadi bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, ketika nanti seandainya PJJ ini terus berlangsung, dan bahkan ketika sudah selesai pun berarti next-nya adalah what next dari PJJ ini adalah betul-betul sekolah itu sudah menyatu integral tadi bahasa Pak James dengan masyarakat, artinya tidak ada lagi sekat-sekat antara masyarakat, dan harapannya teman-teman guru juga sudah mulai meninggalkan penanaman yang pengetahuan, kalau bisa sudah memberikan satu kegiatan-kegiatan yang di dalamnya anak itu bisa memiliki satu kecakapan-kecakapan dari mulai
literasi dan high odds ya, high order thinking skills gitu. Terima kasih Pak James, ini satu pencerahan banget. Mungkin dari saya ada komentar atau nggak ada pertanyaan, ini komentar kekaguman saya dan apresiasi saya Pak James. Dan mungkin teman-teman guru yang lain sebetulnya perlu motivasi-motivasi seperti ini dari Pak James, terutama dari praktisi, karena saya yakin Pak James sendiri adalah praktisi. Dan bersyukur juga ada teman-teman seperti Pak Fuad yang duduk di jajaran pemerintah, yang tentu kalau dari sudut pandang pemerintah punya standar minimal apa yang harus dicapai dan ada alat ukur tersendiri. Dan saya tidak tahu cara kerjanya apakah pemerintah juga langsung dari praktisi, sehingga sebelum membuat satu kebijakan itu para praktisi atau para ahli-ahli di bawah ini memberikan satu masukan sehingga menjadi satu regulasi. Dan ini kolaborasinya sangat baik sekali. Kedepannya kita juga ingin selalu seperti ini. Mungkin kalau dari saya seperti itu dulu, kalau itu nanti. Baik, terima kasih Pak Sen. Pak Fuad, ada yang mau ditanya ke Pak James nggak, atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan Pak Fuad. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak James. Jadi memang kira-kira kalau dengan situasi kita seperti ini, selaku dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini kira-kira apa trik-trik jitu yang bisa kita terapkan dan juga bisa lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan seperti ini, karena kondisinya sangat-sangat darurat. Tidak bisa kita prediksi setelah ini kejadiannya berubah lagi dan berubah lagi. Jadi mungkin ada insight yang bisa kita dapatkan, bisa menjadi modal utama kita dalam berbagai macam kebijakan dan menghadapi permasalahan. Ya, terima kasih. Silakan Pak James. Ya, kalau dari saya pikir kita fokus saja kepada mentransformasi penguasaan metode pembelajaran oleh guru. Itu dulu pertama, karena yang harus kita transformasikan itu adalah kemampuan guru dalam mengajar yang berbasis kepada disiplin ilmu atau knowledge base. Itu dia harus pindah cepat ke kemampuan dengan mengajar dengan kompetensi base. Kompetensi base itu adalah mengajar yang cenderung kompetensi 1, 2, 3, 4-nya itu terintegrasi mengajarnya sekali. Dia mengajar sekali, tapi bukan dengan pola mendikte anak belajar, tapi anak harus melakukan pengamatan, observasi untuk menemukan dan mengkonsepkan sendiri, baru dia akan mengkonfirmasikan dengan gurunya dalam dialog-dialog atau konsultasi-konsultasi supaya anak menemukan bentuknya. Itu pun bisa dilakukan dari tingkat PAUD. Nah, di PAUD pun anak punya kemampuan mintaunya tinggi sekali. Itu yang mesti digiring masuk ke dalam proses-proses belajar yang berdasarkan tingkat perkembangan anak. Jadi intinya adalah mulai dari guru untuk transfer itu. Yang kedua adalah memang pemahaman tentang belajar yang mengandalkan kepada penguasaan ilmu saja itu sudah tidak zamannya lagi, tetapi sekarang lebih kepada kemampuan berpikir, bernalar dengan kreatif dan inovatif. Itu hal yang harus kita lihat. Itu berbeda sekali dengan kita hanya menguasai disiplin ilmu. Dan hal-hal itu sesungguhnya itu bisa didapat dengan cara seseorang langsung mengambil objek-objek belajar yang ada di lingkungannya. Tidak perlu itu buku, tidak perlu apa. Sebenarnya dia dengan cara itu dia bisa bernalar dan mengembangkan pikirannya. Dan dialog-dialog dengan guru sangat penting. Nah, hal-hal itu yang nanti perlu dilibat ke depan, dan dari pemerintah saya lihat itu yang harus kita lakukan ke depan. Bagaimana transfer guru kepada pemahaman ini harus segera dilakukan. Yang kedua, kemudian belajar dengan mengembangkan bersatu dengan komunitas masyarakat ini harus kita terus kembangkan, karena sesungguhnya di rumah juga anak bisa belajar, karena dengan objek yang ada di rumah, dengan membantu orang tua saja anak itu bisa belajar. Jadi belajar bisa berlangsung di rumah, bisa berlangsung di sekolah, berlangsung di mana saja. Dan itu yang harus dikembangkan sehingga anak mendapat belajar lebih banyak dan kematangan berpikirnya berkembang
kemampuan berpikir tingkat tingginya ikut berkembang, tetapi pengetahuannya nggak berkurang karena pengetahuan akan datang berkembang dengan cara dia melihat objek-objek yang ada di lingkungan. Nanti kalau itu ada tuntutan-tuntutan yang lebih maju untuk menguasai teknologi tinggi, nah itu nanti dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus lagi supaya bisa mencapai kehalalan. Ya seperti itu diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, James. terima kasih. Bagaimana Pak Fuad? Ya Pak, luar biasa. Jadi memang di sini terjadi paralel tugas. Jadi yang sudah jelas disampaikan bahwa gurunya porsinya di mana, dan bahkan orang tua juga punya porsi sendiri. Jadi saya mengutip tadi banyak inspirasi yang bisa saya ambil. Jadi di sini bisa dilihat bahwa misalnya peran ayah bukan hanya sekedar mencari rezeki, tapi dia menciptakan challenge zone atau zona tantangan. Dan juga mungkin dan effort, tapi memberikan isi emosional bagi anak. Luar biasa Pak, terima kasih. Waduh, mantap ya. Baik Pak James, kalau begitu saya juga ada pertanyaan nih Pak James. Terkait dengan sekarang kan guru itu patokannya tadi knowledge base, karena itu mungkin yang paling mudah dilakukan ya, paling mudah di copy begitu, paling mudah direplikasi. Nah, tapi kan ukuran nanti kan kita perlu ukuran nih Pak, bagaimana mengukur anak tadi sudah secara literasi sudah menaik, kemudian apa indikatornya, kemudian dia sudah high order thinking skill, apa indikatornya, itu bagaimana Pak James menerapkannya di dalam bisa perlahan-lahan kita terapkan setelah PJJ ini, setelah kita lihat kondisinya seperti apa. Begitu Pak James? Ya, kalau saya pakai ukuran literasi aja. Kalau seseorang yang literasinya bagus, itu bukan kemampuan membaca menulisnya saja, tetapi kemampuan merespons sebuah informasi. Jadi ketika melihat sebuah informasi, mampu tidak merespons dengan sebuah pikiran yang kreatif dan inovatif. Di situ saja ukurannya. Kalau bisa merespons dengan sebuah pikiran yang kreatif dan inovatif, berarti itu penalaran seseorang itu berkembang. Tetapi kalau melihat sebuah informasi terus gagap dan punya ide sama sekali, itu tidak berkembang. Mungkin begitu ya. Oke. Menarik ya Pak James, karena bisa jadi ini jadi peluang juga buat teman-teman penggiat pendidikan ya Pak James ya, bisa membuat kayak diagnosa literasi begitu ya. Jadi kalau jawabannya seperti apa, nanti apa yang harus dilakukan, kalau jawabannya sudah begini apa yang... Mungkin seperti itu, menarik ya Pak James ya? Saya pikir jawaban praktisnya begitu. Tapi kalau mau pakai ukuran-ukuran menilai dengan pendekatan kompetensi, silakan aja. Itu kemampuan guru udah tahu semua, tapi saya pakai cara yang lebih praktis seperti ini. Baik. Terima kasih Pak James. Jadi menarik ini teman-teman kita bisa mendiagnosa dari awal. Baik Pak, Bu Susan ada yang mau ditanyakan lagi Pak Kali, Pak Ste? Iya, saya ini Pak memetik pembelajaran ya dari yang disampaikan Pak Jim maupun dari Pak Fuad, itu adalah salah satu inti adalah tentang keberanian kita sih. Keberanian kita, keberanian guru, keberanian semua lembaga-lembaga yang memperhatikan pendidikan ini untuk melakukan perubahan gitu ya. Karena saya dari apa yang disampaikan Pak Jen dan juga Pak Fuad tadi, saya juga jadi malu sendiri sebagai orang yang terlibat dalam praktis pendidikan, tapi terkadang saya pun tidak berani untuk melakukan perubahan. Terutama dalam cara misalnya bagaimana guru itu menerjemahkan pembelajaran, menerjemahkan alat ukur, menerjemahkan indikator. Masih kental sekali bagaimana saya terbelenggu gitu. Jadi saya mau ambil satu pembelajaran di sini dari pembicaraan ini adalah satu keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang sesuai dengan tuntutan saat ini gitu Pak. Saya pengen ambil spirit itu ya, keberanian untuk melakukan perubahan. Waduh, mantap. Keberanian. Baik, ada lagi yang mau merespon Pak Kali, Pak Sten, silakan, atau Pak Fuad boleh juga. Sedikit saja Pak James, menyongsong perubahan era ini kan kita memerlukan SDM yang baik itu ya.
Di antaranya salah satunya syaratnya itu kemampuan literasi tadi yang Pak James katakan. Nah, kami ingin melihat ringkasnya seperti tadi Pak James, misalnya kalau kemampuan literasi cukup melihat responnya terhadap sebuah informasi gitu. Ya betul sekali gitu, sederhana sekali, tetapi langsung kena begitu bahwa orang atau kelompok masyarakat itu kemampuan literasinya sudah cukup baik. Tapi untuk kunci sederhana lain untuk melihat attitude sama penguasaan iptek, apa Pak kuncinya Pak? Tadi kan kunci untuk literasi merespon sebuah informasi misalnya. Nah untuk yang karakter dan penguasaan ipteknya kuncinya apa Pak? Mohon diberikan. Ya, kalau karakter kan banyak juga ya. Kita lihat ada karakter spiritual dan sosial. Jadi kalau spiritual kan kita selalu lihat bagaimana kehidupan dia nanti melihat tentang keadilan kebenaran. Sikap adil dan benar selalu dia akan menggunakan standar-standar agama dia untuk membenarkan sesuatu. Terus rasa cinta, dia punya rasa cinta enggak? Itu semua spiritual. Cinta itu bukan maksudnya sosial juga ada cinta, tapi aplikasi dari cinta kepada Tuhan itu dia akan mengasihi sesama manusia. Jadi di situ kita lihat. Jadi kalau kemudian di sosialnya tentu dia mampu berinteraksi dengan semua orang tanpa sangat melihat bahwa dirinya sendiri yang lebih baik, lebih benar, tapi dia selalu punya tegang rasa dengan sesama. Sebenarnya di situ. Nah kalau dari pendekatan belajar kita itu sebabnya belajar berkelompok itu sangat penting. Jadi lebih baik kita desain belajar itu belajar berkelompok, di ujung-ujungnya kembali mereka sampai pada tahap metakognitif itu harus dihubungkan anak itu belajar dengan melihat bahwa ini ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak bersama-sama, kita tidak bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Makna-makna setelah di the end of the proses belajar itu harus disimpulkan seperti itu. Itu yang disebut dengan metakognitif belakangnya. Jadi menarik kemampuan-kemampuan dipelajari dihubungkan dengan berbagai hal yang lebih luas dan lebih besar dan lebih bernilai tinggi. Saya pikir begitu ya. Jadi itu tidak ringkas di situ, tapi betul. Itu harus diamati. Cuma kalau dari jarak jauh mengamatinya bagaimana? Bisa mengamati lewat mata orang tuanya, bisa penilaian antara sesama teman juga bisa dibikin. Nah inilah bentuk mungkin Pak temuan-temuan tadi seperti teori-teori terapan yang bisa dilakukan dengan mudah oleh orang tua, tetapi diuji dan dirancangannya oleh oleh mahasiswa-mahasiswa kita misalnya begitu ya Pak ya, sehingga pelaksanaan jawaban dari keadaan ini bisa lahir lah oleh ya kalangan pendidikan kita sendiri. Ya, betul. Menarik Pak Ical, takut ini lagi lah, kebablasan lagi, ini waktunya, silakan yang lagi. Ya, baik silakan. Pak Stay mungkin ada. Saya izin pindah ke ruang rapat yang satu ya. Oh iya siap Pak James. Kita juga. Terima kasih Pak James. Ya, mari. Ada lagi? Terima kasih Pak James. Ya, mungkin kalau dari saya sebagai sebagai insight tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susan tadi, sebetulnya dunia pendidikan itu tidak akan pernah lepas dari tantangan ya. Artinya setiap zaman, setiap waktu pasti tantangannya akan selalu ada, dan sebagai orang-orang yang bergerak di dalam dan berkecimpung di dalam dunia pendidikan, entah dari dinas pendidikan, entah dari pemerintah atau dari pemerhati, guru, orang tua dan siapapun juga untuk pendidikan anak, harus kata kuncinya tadi kalau yang saya tangkap dari Pak Fuad adalah mau nggak mau harus adaptif. Kita semua harus adaptif, kita harus bisa menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang terjadi. Dengan begitu kita akan mencari metode-metode baru yang sesuai, yang tepat dengan yang terjadi saat ini. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk mencari metode baru gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak James misalnya, yang perlu dikuasai saat ini oleh guru misalnya, apa yang harus dilakukan adalah mentransformasi berbagai metode. Artinya diberikan ragam imajinasi metode, bahwasanya pembelajaran itu ada banyak bentuknya gitu. Silakan tujuannya satu, tapi caranya bisa beragam. Tentukan sendiri cara yang terbaik itu
sesuai dengan karakteristik setempat masing-masing, kira-kira begitu. Nah, itu mungkin yang saya tangkap dari obrolan kita pagi ini, bahwasanya dunia pendidikan tidak akan pernah lepas tantangan. Setiap waktu pasti ada challenge-challenge tertentu yang memantik pikiran kita untuk terus berinovasi, dan kita bersyukur bisa berkecimpung itu sangat anugerah yang sangat luar biasa. Mungkin itu sih satu insight tambahan yang saya dapatkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Fuad dan Pak James di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Fuad atas informasinya dari Dinas Pendidikan, kemudian juga terima kasih Pak James juga atas konsep-konsep yang dipaparkan. Gitu saja Pak Ica. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin kita juga sudah pada hampir pada akhir acara ini ya, karena Pak Fuad juga harus siap-siap untuk Jumatan, begitu Pak James juga di sana waktunya udah mau jam 12 ini begitu. Jadi baik, pertama terima kasih juga kepada Pak James, teman-teman juga nanti boleh silahkan utarakan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kami bisa sampaikan ke Pak James langsung nanti, Pak Fuad juga. Jadi yang paling penting tadi yang menarik adalah saya masih terpukau nih kata Pak Fuad, hujan aturan ya, banjir edaran dan skenario dadakan. Tapi ini juga jadi motivasi juga buat guru-guru bagaimana hujan ini bisa ditampung, banjir ini bisa dikendalikan sehingga skenario dadakan itu jadi kebiasaan kita begitu, guru-guru siap untuk menghadapi banyak skenario dadakan begitu. Ya, terima kasih hari ini kita dapat banyak sekali mengenai PJJ dan kedepannya seperti apa, dan luar biasa, artinya pelibatan komunitas dan pelibatan banyak pikiran orang juga diperlukan bersama-sama untuk bisa membangun kompetensi anak ya. Jadi tadi kata Pak James menggeser dari knowledge base kepada competition base gitu ya, base-nya kepada kompetisi bukan hanya pada pengetahuan saja. Nah, untuk itu mungkin satu kata kita minta dari Pak Fuad ini, mumpung Pak Fuad masih ada, silakan Pak Fuad, ada pesan-pesan yang bisa dimaknai bersama, silakan Pak Fuad sambil kita nanti tutup acara ini bersama-sama. Ya, terima kasih. Jadi memang ya perlu menjadi perhatian bahwa masalah itu kan sifatnya terbatas, tetapi solusi dan inovasi itu sifatnya tidak terbatas. Jadi apa saja masalah yang kita hadapi hari ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi menjadi salah satu langkah strategis kita untuk mengembangkan diri, menciptakan buah-buah pemikiran yang paling relevan untuk bisa menjadi solusi. Sehingga kalau hanya terpaku pada masalah, kita tidak akan mampu berkreasi. Jadi ini menjadi salah satu pembelajaran paling mahal dan terpenting bagi kita sebagai para pelaku sejarah. Karena kan masa pandemi ini istilahnya masa krisis global, dan kita orang-orang yang hidup di dalam adalah pahlawan gitu, yang mampu bertahan. Sehingga insya Allah dengan apa saja yang kita lakukan, kalau macam mendengar atau melihat teori balap mobil, itu kan kalau mau melambung seseorang di tikungan, kalau jalan lurus kita melambung itu kayaknya agak kurang serak gitu kan. Jadi anggaplah ini sebagai tikungan. Jadi kita berkompetisi. Sini kita menciptakan kreasi dan ide-ide yang inovatif. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Fuad. Waduh. Seru ya. Melambung di tikungan. Iya Bu. Moga-moga kita jadi alumni pandemi yang lulus dengan nilai baik begitu ya. Jadi nanti kita bisa reuni lagi sesama alumni pandemi begitu. Baik, terima kasih Pak Fuad, terima kasih Bu Susan, terima kasih Pak Khalid dan Pak Stin. Boleh kita akhiri acara ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita bisa sama-sama mendapat insight, dapat banyak hal begitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan salam dari Bogor. Tolong nanti kasih alamat ke Bu Ida karena ada souvenir dari True Academy untuk dikirim ke Pak Fuad dan Pak James begitu. Ya, terima kasih Pak Fuad, semuanya teman-teman, para pemirsa juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Salam untuk radio. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mohon pamit. Iya, Pak Fuad. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan lagi apa? Usahanya udah out.
Padahal ngobrol lagi ya, khususan. Pengen lihat nih. Sodok ada apa nih? Kita kasih tahu aja. Ya udah, kita out. Bikin link baru.